Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 6 akan mempersembahkan video materi pengertian lakon Sri Budaya bab 8 menyusun naskah lakon. Selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan saya Nova Citra Lestari sebagai moderator dan rekan saya Diva Jara akan memberikan penggambaran sendiri. Apa itu lakon? Lakon atau sandiwara adalah suatu jenis cerita, bisa dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, yang terutama lebih ditunjukkan untuk dipentaskan daripada dibaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kata lakon sama halnya dengan istilah ngalalakon, uga lalakon. Dalam bahasa Sunda artinya ngalalakon, dalam bahasa Jawa artinya melakukan, melakoni peran atau memerankan tokoh cerita dengan berkata-kata, verbal atau tanpa berkata-kata, non verbal di atas pentas. Lakon dalam pementasan teater merupakan nyawa, nafas atau ruh dalam menjalin hubungan atau membangun susunan struktur cerita melalui penokohan atau peran yang dibawakan seorang atau lebih pemeran. Lakon dalam pementasan teater adalah hasil karya kolektif masyarakat, seniman dan atau Sastrawan yang diwujudkan dalam bentuk naskah lakon dengan cara ditulis atau tidak tertulis. Laluri lakon di mata seniman atau kreator seni teater merupakan bahan baku atau sumber ide gagasan dalam menyampaikan pesan estetis, bentuk, wujud, pemetaan, peran, moral, makna kehidupan melalui kreativitas pemetaan seni teater. Dalam pementasan teater tradisional, teater rakyat, dan teater istana di Kita Baca Indonesia memiliki ciri tidak menggunakan naskah tertulis bersifat buku sebagaimana lakon pada teater non-tradisional. Lakon dalam pementasan teater merupakan pelengkap dari keseluruhan bentuk penyajian keseniannya. Hamid 1976-31 menyatakan bahwa lakon atau cerita ini biasanya tanpa naskah tertulis, sedang dialog berkembang mekar secara spontan. Kadang jalan cerita lakon berkembang dalam pementasannya sendiri, artinya tanpa penaskahan, hanya alur dan karakter tokoh lakon yang ditentukan lebih dulu kepada para pemainnya. Lanjut, menurut Sembung, umumnya cerita-cerita yang berasal dari cerita-cerita rakyat yang berbau sejarah sebagai tempat berkisar pada kehidupan rumah tangga, kriminalisasi, kekejaman, dan kemalangan. Kelakuan-kelakuan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Pada kalanya lakon teater mengambil dari kejadian tahun 1918 di Belendung ketika membuat induk irigasi olahan. Contoh-contoh lakon dalam Topeng Banjir dapat dilihat dalam berbagai topik contoh. Topik kriminalitas adalah cerita tentang si Ridwan sang jawara yang suka memamerkan kejawarannya dan suka memeras orang lain. Tetapi akhirnya ia terbunuh karena ulahnya sendiri melalui tangan teman sepengguruannya yang bernama Camang. Dengan demikian, bahwa cerita-cerita rakyat dapat digolongkan pada melodramatik atau cerita lokal. Peristiwa-peristiwanya disusun untuk menghasilkan premis yang bertujuan membangkitkan kesadaran atau ide moral yang dapat dipakai dalam rumah tangga atau dalam kehidupan masyarakat yang baik. contoh premis yang biasanya terdapat dalam cerita Topeng Banjir adalah A. Kegagahan dalam bertindak akan mengakibatkan penderitaan. B. Yang jahat akhirnya menemukan nasib yang mengenaskan. Naskah lakon pada teater tradisional dituangkan dalam bentuk bib atau gal. Cerita atau lakon bersifat garis besar dari adegan lakon yang akan dipentaskan. Lakon bersumber dari kisah-kisah roman, kisah 1001 malam, desik, kisah gambaran kehidupan sehari-hari, sejarah, legenda, babat, epos, dan seterusnya yang mengakar, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat pemiliknya. Sumber-sumber cerita atau naskah lakon dapat kamu peroleh melalui cerita-cerita fiksi sejarah, cerita-cerita daerah Nusantara atau cerita daerah setempat, lebih khususnya sumber teater lakon remaja dengan syarat nilai pendidikan terdapat pada
Kisah 1001 Malam yaitu Lampu Aladin, Ratu Balkis, Sang Penyamun, dan seterusnya. Legenda yaitu Sang Kuryang, Sang Maranah, Lutung Kasarung, Si Pahit Lidah, Batu Menangis, dan seterusnya. Sejarah yaitu Pangeran Borosngora, Pangeran Gesan Ulun, Pangeran Kornel, Wali Songo, dan seterusnya. Babad yaitu Babad Tanah Jawa, Babad Tanah Sunda, Babad Kacerebonan, Babad Tanah Leluhur, dan seterusnya. Hikayat yaitu Raja-Raja Kesultan, Panji Semirang, Calanarang, Umar Amir, dan seterusnya. Dan epos yaitu Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya untuk contoh lakon tradisional lainnya bisa kamu tanya melalui grup atau kelompok seni teater yang masih bertahan atau cari melalui media sosial. Dalam lakon dapat dibangun dengan terjadinya pertentangan tokoh utama protagonis dan tokoh lawan antagonis, atau bisa terjadinya dengan tokoh utama dengan dirinya sendiri, internal konflik, seperti memiliki keyakinan atau kejiwaan yang dihadapi. Konflik cerita pun dapat terjadi apabila tokoh utama mengalami pertentangan dengan lingkungan, ekstrem, konflik, yakni merubah suatu kebiasaan atau masyarakat adat yang dapat menimbulkan musibah, wabah seperti penyakit, banjir, dan bencana lainnya yang ditambahkan akibat pengaruh alam dan lingkungan masyarakat. Atau dibuat dengan tidak memperhatikan keindahan hakikat dramati, yakni menyampaikan konflik, maka cerita akan terasa monoton atau datar dan membosankan. Apabila terjadi hal ini merupakan kesalahan awal yang fatal bagi penggarap dan pasti tidak akan berhasil menciptakan tontonan yang baik dan bermutu. Jadi berpandai-pandailah memilih lakon atau kisah yang dapat mendorong cerita berkembang dalam lakon dramatik dan struktur lakon yang tersusun serta memuncak. Konflik cerita dapat dibangun dengan menghadirkan beberapa pola, diantaranya pola perubahan, pola kejayaan dan keruntuhan, pola kekalahan dan kemenangan, pola penderitaan dan kebahagiaan, pola penindasan dan kemerdekaan, dan lainnya yang dialami oleh tokoh utama dalam menggulirkan kisah atau cerita yang berujung apakah happy ending atau tragis kematian. Konflik cerita juga dapat dibagi menjadi 3 unsur utama. Yang pertama, poitma, tindakan tokoh utama. Yang kedua, mathema, adanya hambatan tokoh lain. Yang ketiga, ada poitma, dampak atau hasil dari kemenangan. Yang baik tidak lepas dari beberapa pertimbangan, antara lain kejelian memilih lakon sesuai usia dan perkembangan peserta didik, memiliki daya tarik tematik, memiliki waktu yang cukup lama dalam menyiapkan materi pementasan, lakon yang dibawakan menjadi wahana dan sarana peserta didik dalam berbagi pengalaman dan positif dan bersama. Berdasarkan jenis dan bentuk teater tradisional tersebut sangat mempengaruhi bentuk jadinya, termasuk dari dalam tentang lakon. Lakon yang dibutuhkan para aktor, aktris, pemain dalam pementasan teater tradisional dapat dikemukakan sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas bahwa lakon teater yang kita miliki utamanya teater tradisional merupakan kekayaan bangsa kita dan memberikan inspirasi sebagai suatu gagasan dalam mendalami tentang lakon. Di mana lakon dalam pementasan teater tradisional memiliki keragaman dan bahasa yang sangat terikat dengan tema-tema kehidupan, baik kehidupan masyarakat ataupun kehidupan masyarakat yang hidup di istana atau kota. Namun demikian, kamu harus memahami bahwa belajar tentang lakon sebagai unsur penting dalam seni teater. Hendaklah kamu juga untuk mengetahui beberapa ragam jenis dan bentuk lakon terkait pementasan teater.
Setelah belajar tentang pengertian lakon, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat lakon? Yang kedua, apa perbedaan teater tradisional rakyat dan teater tradisional istana? Jawaban yang pertama, hakikat dari lakon adalah mengenai atau tentang suatu kehidupan, di mana kehidupan yang dihadapi atau dialami dan terjadi dijadikan sebagai sumber ide atau gagasan lakon. Jawaban yang kedua, tidak ada naskah baku, lakon disampaikan dalam bentuk bagal, beatrip, atau garis besar cerita saja bersumber cerita setempat. Yang kedua, cerita rakyat, lakon lebih mengutamakan isi seni atau mengusung fungsi terkait hiburan daripada mengedepankan keindahan banyak bentuk seni. Cerita istana, lakon lebih mengedepankan keindahan seni yang matang dan matang. Ya, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan cerita atau lakon cenderung menggunakan bahasa daerah yang tidak terikat dalam cenderung menggunakan bahasa keseharian. Nomor 4, cerita rakyat. Bentuk lakon cenderung bersifat komedi dan melodrama. Cerita istana. Bentuk lakon cenderung bersifat tragedi, yakni peristiwa yang mengangkat kisah-kisah perjuangan para leluhur dan orang-orang yang memiliki karisma dan keteladanan. Dapat disimpulkan bahwa lakon adalah suatu cerita atau kisah yang diwujudkan dalam suatu naskah untuk dipentaskan oleh pemerannya dengan maksud untuk menjadi gagasan utama atau cerita yang dibawakan dalam suatu pementasan teater. Salah satu lakon yang paling terkenal di seluruh penjuru dunia adalah lakon Romeo dan Juliet. Lakon legendaris ini ditulis oleh seniman kenamaan bernama William Shakespeare. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.